Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang hukum perdata. Pengertian hukum perdata. Menurut R. Subekti, hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Pengertian hukum perdata menurut CST Kansil yaitu rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Kesimpulannya adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lain dengan mengutamakan kepentingan pribadi atau masing-masing individu. Jadi di sini ada kepentingan perseorangan, kemudian nanti membahas tentang perkawinan, kemudian di sini nanti akan membahas tentang hak dan kewajiban orang tua kepada anak, tentang kewarisan. Nah, hal-hal seperti inilah yang menyangkut kepentingan pribadi. Selanjutnya adalah tentu ada dasar hukum atau sumber daripada hukum perdata itu sendiri. Ada beberapa sumber hukum perdata. Yang pertama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang agraria, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, juga Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dari beberapa sumber ini juga akan membahas tentang kepentingan-kepentingan individu, agraria tentang pertanahan, perkawinan tentang hubungan di dalam keluarga, kemudian adanya hak tanggungan, adanya perseroan terbatas. Ini juga menyangkut tentang perjanjian atau perikatan. Selanjutnya, hukum perdata ini gimana sih bisa eksis? Maka agar hukum perdata ini bisa eksis tentunya harus ada keserasian. Yang pertama, keserasian, kebebasan, dan ketertiban. Maksudnya di sini adalah memang betul semua warga mempunyai hak yang sama untuk meraih haknya. Tetapi jangan lupa di sini kita tidak bisa bertindak sebebas-bebasnya. Ada batasan haknya orang lain. Oleh karena itu, untuk menjamin ketertiban, maka kebebasan ini harus sesuai dan tidak melanggar haknya orang lain, sehingga ketertiban bisa tercapai. Yang kedua adalah keserasian, unifikasi hukum, dan pluralisme hukum. Kita menyadari bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa dan juga berbagai bahasa, berbagai agama. Maka ada aturan-aturan hukum yang pluralisme dan juga ada yang unifikasi hukum. Salah satu contohnya yang unifikasi hukum adalah undang-undang tentang agraria, yaitu tentang tanah, pertanahan, hak atas tanah. Ini berlaku, hukum ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa perbedaan atau membedakan. Nah, pluralisme hukum juga dibutuhkan karena kondisi Indonesia yang sangat banyak sukunya dan beragam sukunya juga berbagai agama. Maka di sini juga adanya pluralisme hukum. Buktinya adanya pluralisme hukum ini adalah tentang salah satunya tentang masalah waris. Di Indonesia telah ada namanya hukum perdata, hukum waris yang mengatur tentang di dalam hukum perdata, hukum waris tentang hukum Islam, juga ada hukum adat. Jadi masalah hukum waris ini membuktikan adanya pluralisme